Hai, apa kabar viewers Kanal 3? Kali ini saya Ratna Jarum. Dalam episode Melek Hukum, saya kedatangan dua pakar hukum saya nih, ahli kekayaan hak atas intelektual. Betul ya, ibu-ibu? Nah, kenalin dulu, Mbak. Selamat siang Mbak Ratna. Saya Dwi Anita Daruherdani. Saya konsultan hukum dan juga saya konsultan haki terdaftar. Oke, Halo, lagi. Veronica. Saya juga konsultan hukum. Oke. Diskusi kita kali ini bersama Mbak Dwi dan juga Mbak Vero terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh perusahaan finance kepada perusahaan yang sedang merger nih Mbak, yang lagi hits. Yang satu bidangnya marketplace di bidang online, yang satunya lagi juga online tapi terkait dengan transportasi yang warnanya hijau. Nah, gugatan ini dilayangkan karena mereknya sama-sama 4 huruf tadi ini ya. Jadi sama-sama Goto lah kita sebut seperti itu. Nah, ini kenapa ya Mbak ya? Kenapa kok ini jadi permasalahan ya? Kan ini beda bidang usaha sebenarnya. Yang satu di bidang finansial, yang satu lagi merger si transportasi dengan transportasi online dengan marketplace yang hijau itu tadi juga. Ini gimana? Mungkin Mbak Dwi bisa memberikan sedikit pencerahan? Ya. Nah, tapi ini disclaimer dulu ya Mbak Ratna. Jadi terus terang saya juga belum membaca gugatan yang diajukan, tetapi saya hanya baca-baca lah dari media yang ada. Nah, jadi mungkin secara umumnya yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa untuk mengajukan gugatan, ini kan gugatan ganti rugi ya kalau nggak salah. Nah, untuk gugatan ganti rugi itu berarti harus ada unsur yang terpenuhi dulu. Ganti rugi itu berarti kan yang dia merasa dirugikan. Nah, merasa dirugikan karena apa? Karena dia merasa bahwa mereknya dipakai oleh orang lain. Gitu walaupun beda bidang usaha ya. Makanya ini yang kita harus luruskan lah. Ini yang saya sampaikan adalah semata-mata berdasarkan peraturan atau undang-undang merek yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi kalau di undang-undang merek itu disebutkan bahwa dianggap melanggar apabila orang itu menggunakan merek yang sama untuk jasa atau barang yang sama. Oh, jadi ada klasifikasinya. Ada klasifikasinya. Nah, jadi klasifikasi itu ada 45 kelas, itu diambil dari NIS Agreement yang kelas 1 sampai 34 itu untuk barang dan kelas 35 sampai 45 itu adalah merek jasa. Merek jasa. Nah, jadi harus dipastikan dulu bahwa ada 3 hal lah yang harus ketahui apabila sesuatu ini melanggar atau tidak. Yang pertama kita harus lihat dulu apakah mereknya sama atau enggak. Sama itu ada 2. Ada yang sama kalau di undang-undang istilahnya sama secara keseluruhan. Kalau umum mungkin menyebutkan sama persis, gitu ya. Jadi bukan hanya sama pengucapan, tapi tulisannya pun sama gitu ya. Itu satu. Yang kedua sama pada pokoknya kalau bahasa undang-undang. Kalau umum kita bilang dia mirip lah gitu. Jadi misalnya yang satu hurufnya misalnya yang satu hurufnya O, yang satu U gitu, tapi mungkin pengucapannya sama. Nah, jadi pengucapan itu juga harus diperhatikan. Kemudian warna juga bisa menjadi unsur untuk bilang bahwa itu adalah mereknya sama gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa yang punya pembeda juga penting ya. Betul, faktor pembeda. Jadi kita harus misalnya apa nih untuk tahu faktor pembedanya di mananya nih? Jadi yang tadi tulisan, warna, huruf besar, huruf kecil ya. Gitu. Nah, kalau di penjelasan undang-undang disebutkan dianggap sama itu apabila ada faktor yang dominan, unsur dominan dari 2 merek. Persentasenya berapa persen dominan nggak diatur? Nggak diatur, detail. cuman yang dibilang unsur dominan aja. Jadi kalau kita kan melindungi merek juga, melindungi user juga. Jadi supaya user nggak tertipu nih pada saat dia mau beli sesuatu atau menggunakan jasa sesuatu. Nah, yang kedua tadi yang satu adalah melihat ada persamaan atau tidak. Yang kedua adalah apakah pihaknya berbeda. Nah, kalau pihaknya berbeda berarti udah memenuhi unsur yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bahwa apakah barang atau jasa yang dipakai itu sama atau enggak. Jadi kalau misalnya yang satu adalah misalnya ya, satu kelasnya adalah kopi misalnya. Sementara yang satu lagi kelasnya pakaian. Nah, itu nggak sejenis. Nggak boleh. Jadi berarti boleh ada 2 pihak, yang satu punya pendaftaran merek yang sama untuk kelas kopi, yang satu pendaftaran merek yang sama untuk kelas pakaian. Itu boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi itu bukan pelanggaran. Gitu.
Oke. Tadi Mbak Vero juga menyampaikan unsur pembeda, dan unsur pembeda itu yang jadi dasar apakah gugatan ini bisa diterima atau enggak ya, karena kan ini masih berproses ya. Kita masih belum tahu seperti apa, cuma udah jadi polemik yang cukup cukup jadi pembicaraan di masyarakat ya. Nah jadi apakah tadi dari Mbak Dwi juga menyampaikan, apakah pihak penggugat ini harus menyampaikan dulu bahwa saya udah menderita kerugian, saya yakin bahwa merek saya itu udah punya nilai tersendiri. Apakah harus dibuktikan juga dengan harus bawa studi analisis atau harus ada perbandingan riset terlebih dahulu, seperti apa tuh? Oke, nah jadi kalau yang tadi kita bahas kan itu merek yang terdaftar untuk barang yang sejenis gitu ya. Nah sekarang kita bahas misalnya dianggap dia mengalami kerugian apabila walaupun barangnya misalnya berbeda, tapi dia misalnya kelas mereknya adalah terkenal, misalnya ya suatu merek sudah terkenal, kemudian dia nggak punya nih permohonan pendaftaran untuk kelas 25 pakaian tadi, tapi dia punyanya untuk kelas kopi misalnya. Nah, jadi pada saat dia sudah bisa membuktikan bahwa mereknya terkenal, berarti orang lain nggak boleh pakai merek itu, gitu, nggak boleh menggunakan, nggak boleh mendaftarkan. Nah, tadi kalau ditanya masalah bagaimana sih caranya untuk membuktikan, nah kalau membuktikan keterkenalan suatu merek itu, jadi mesti dilihat dulu. Pertama adalah penggunaan yang secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah bahwa memang dia mengeluarkan dana yang besar untuk melakukan promosi, marketing, branding dan sebagainya. Itu nanti ada. Kemudian ada lagi misalnya dia sudah terdaftar di banyak negara. Itu juga bisa. Atau bisa juga nanti kita melakukan market survey untuk mengetahui. Jadi ini harus terkenal di kalangan tertentu. Jadi misalnya kalau itu kelasnya pakaian, harus ditanya ke orang-orang atau komunitas yang memang bergerak di bidang fashion. Nggak bisa kalau itu tentang merek terus nanyain ini merek terkenal atau enggak, nanyanya ke misalnya jasa konstruksi, nggak bisa. Jadi harus di komunitas yang bersangkutan, kira-kira gitu. Oke, itu untuk hal seperti itu apa ada jangka waktunya ya? Misalnya untuk pakaian nih 3 tahun, apakah 5 tahun? Untuk kopi juga sama, atau untuk produk jasa tertentu apakah ada pembedanya untuk masa berlakunya? Misalnya udah nggak dipakai lagi nih ternyata, tapi saya mau daftar nggak bisa karena sebelumnya udah ada yang daftar, itu gimana ya? Kalau kendala seperti itu? Nah, jadi merek itu berlangsung jangka waktu perlindungannya 10 tahun dan bisa diperpanjang. Nah, tadi kalau misalnya dibilang bahwa merek itu udah dipakai, udah terdaftar tapi nggak pernah dipakai, jadi pihak lain mau daftarin nggak bisa karena terhalang. Nah, undang-undang merek memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menghapuskan suatu pendaftaran merek. Nah, menghapusnya itu syaratnya adalah bahwa merek itu tidak digunakan di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun ya, berarti ya. Oke, Mbak Vero mungkin bisa jelasin sebenarnya gunanya merek itu untuk apa sih? Apakah selalu melulu untuk jualan ataukah ada identitas apa nih sebenarnya kalau kita punya merek, gunanya buat apa? Sebenarnya kan kalau penggunaan merek seperti yang sudah dijelaskan di episode sebelumnya, itu yang paling penting kalau untuk komersial faktor pembeda sih. Jadi begitu mendengar ada merek tertentu, merek A atau nanti ada image tertentu terhadap merek itu. Misalnya nih kita balik ke perkara yang tadi disebutkan kan. Kalau menyebutkan ini orang udah bisa ngebayangin, oh marketplace ini barangnya banyak, murah, ada asli, ya kan, ada flash sale kayak gitu. Itulah merek tadi. Jadi tujuannya tuh untuk membedakan satu barang dengan barang lainnya. Betul. Gitu ya. Nah, jadi secara prinsip dalam merek itu faktor pembeda atau daya beda itu sangat penting ya berarti ya? Penting, apalagi sekarang kita di era digital ya, yang semuanya tuh membeli hanya lewat klik-klik gitu kan. Jadi bisa dimengerti dari si pemilik merek lama jika dia keberatan nih, ternyata mereknya kok sama sih sama yang emang
perusahaan online besar gitu kan. Jadi kalau yang saya tahu nih gugatannya kan dia merasa si pemilik merek yang mengklaim sama tadi itu dia merasa ada kerugian. Nah tapi memang yang tadi Mbak Dwi jelaskan unsur kerugian itu nggak bisa hanya diklaim saya rugi gitu kan, tapi harus ada dasar hukumnya, pembuktiannya ya. Jadi tadi juga Mbak Dwi udah jelasin ya kelas-kelasnya itu ternyata sangat menentukan ya untuk proses pembuktian. Apakah produk yang didaftarkan barang dan jasa termasuk makanan atau pakaian ya dan lain sebagainya. Jadi memang tidak sekedar merek itu digunakan untuk menggugat perusahaan lain karena sama, karena perlu diteliti lagi dan banyak ternyata ya ininya penjelasannya tadi, apakah pengucapan ataukah sama ataukah mirip. Nah itu perlu ada analisa hukum lebih lanjut ya. Mungkin ada saran dari Mbak Vero atau Mbak Dwi terkait dengan pendaftaran merek tadi nih, karena kan tadi kan Mbak Dwi sebutkan 3 tahun ya, sementara Mbak Vero sebutin ini jadi unsur pembeda dan 3 tahun itu bisa menghapus si pemegang mereknya hilang gitu ya berarti tapi harus melalui pengadilan. Gitu, harus melalui pengadilan. Jadi misalnya saya punya merek sudah terdaftar tapi saya nggak pakai. Nah Mbak Ratna mau berbisnis di Indonesia pakai merek itu, tapi Mbak Ratna nggak bisa dapat pendaftaran karena masih ada merek saya kan berlaku 10 tahun tuh. Nah jadi Mbak Ratna bisa mengajukan gugatan penghapusan ke pengadilan niaga. Pengadilan niaga untuk terkait dengan haki ya. Betul. Kenapa dihapuskan? Karena dianggap saya tidak memakai selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau sejak tanggal pemakaian terakhir. Jadi tidak memanfaatkan waktu yang diberikan. Ada kayak waktu yang memang udah disiapkan seharusnya untuk memproses penggunaan merek tersebut. Gitu ya. Dari Mbak Vero mungkin sebelum kita closing, mungkin sarannya adalah kalau udah punya merek, sayang kan udah didaftarin, jadi digunakan aja selama 3 tahun lah minimal. Tapi kalau boleh proses kreativitasnya dan segala macam memanfaatkan secara maksimal merek yang sudah dimiliki. Ya, terima kasih ya Mbak Vero, Mbak Dwi atas penjelasannya. Jadi teman-teman viewers, tadi sesuai penjelasan Mbak Vero dan juga Mbak Dwi, jadi merek itu tidak hanya sekedar sesuatu yang ditempelkan, tapi banyak sekali implikasi hukumnya. Berhati-hatilah dan tetap terus kreatif dan stay tune terus di channel Kanal 3 terkait dengan penggunaan hak atas merek dan hak atas kekayaan intelektual lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tinggalkan pesan dan juga pertanyaan ke nomor yang sudah disediakan. Terima kasih. Bye.